Episode 2401. Aneh, aura Xiaoyan ini sepertinya tidak beres. Melihat pemandangan di depan mereka, bocah iblis duri dan Hua Qianqian saling memandang, lalu berbicara serempak. Keduanya kurang lebih telah bersaing dengan Xiaoyan, aura dan metode serangan Xiaoyan benar-benar berbeda dari hari ini, dan orang ini memiliki penampilan yang aneh. Pergi, jangan biarkan mereka sampai di sana dulu. Melihat Xiaoyan memimpin untuk menghentikan dua pembangkit tenaga listrik tirani, beberapa orang ambisius lainnya melonjak bersama, menyimpang langsung dari tepi pusaran api. Jika Anda ingin menerobos tepi pusaran api dan melangkah ke kedalaman untuk memanen sumber jiwa, jelas diperlukan kontes yang sangat sengit. Brengsek, ada begitu banyak orang kuat di asosiasi pil ini. Sumo, Bai Wang Yuan, lakukan dan hentikan mereka bersama-sama. Selama mereka dicegat atau dibunuh sepenuhnya, sumber jiwa bisa jatuh ke tangan kita. Suara itu jatuh, dan di cakrawala alam api abu, konfrontasi sengit satu demi satu, disertai riak energi yang menderu, dimulai sepenuhnya. Xiaoyan, Hua Qianqian dan bocah iblis duri dihadang oleh Xiaoyan, merasakan aura jahat yang meningkat di tubuh Xiaoyan, dan langsung bertanya dengan lantang. Membunuh. Xiaoyan yang jahat mengabaikan keduanya sama sekali, mengangkat telapak tangannya sedikit, dan api hitam muncul, niat membunuh yang ganas membuat ekspresi mereka berdua menjadi sangat serius. Api macam apa ini? Kekuatan yang aneh. Bagaimana dengan kekuatan api suci di tubuhnya? Melihat tingkah aneh Xiaoyan yang jahat, mata murid iblis duri itu sedikit menyusut. Mati. Mengangkat telapak tangannya, api hitam itu sebenarnya menciptakan pola yang agak rumit dengan cara yang aneh. Dengan kekuatan master formasi pertarungan Xiaoyan, niat membunuh yang jahat membuat orang merasa tertekan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengangkat tangannya dan menjatuhkan tangannya, dan palu raksasa api hitam besar yang dipadatkan oleh api hitam, diberkati oleh pola susunan, menamparkan kedua Hua Qianqian dengan satu palu. Kekosongan itu runtuh dan berputar, mencekik. Ledakan. Palu yang tampak sederhana itu mengandung terlalu banyak kekuatan jahat dan aneh. Meski tidak mengenai mereka berdua, retakan di kehampaan berukuran 100 meter dihancurkan oleh mereka berdua. Di tepi celah kehampaan, masih terdapat semburan api hitam jahat, yang disebabkan oleh mata, nyala api hitam itu menyala-nyala, justru menyebabkan hati setiap orang sedikit tertekan. Aku tidak bisa menahan tanganku, ayo kita buat dia pingsan dulu. Tentunya setelah kontes-kontes sebelumnya, semacam simpati heroik terbentuk di antara mereka bertiga. Hua Qianqian dan bocah iblis duri itu saling memandang dan berkata serempak. Keterampilan sihir bunga, suara 10.000 bunga. Seluruh tubuh Hua Qianqian memiliki aroma aneh yang menyebar, dan itu berubah menjadi gelombang suara warna-warni, berpusat pada tubuh halusnya, dan menyebar sepenuhnya. Kekuatan yang menakutkan dan aroma yang menyegarkan seperti racun yang menggoda dan mematikan, membawa kekuatan penghancur yang dahsyat, dan merangkak keluar. Mencabut, kekuatan Huayin yang suci dan murni meresap ke udara, yang sebenarnya menyebabkan kulit jahat Xiaoyan bergerak sedikit, dan bahkan palu api hitam raksasa di tangannya sedikit bergetar. Sangkar duri penindasan tanpa akhir. Meskipun bocah iblis duri tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi melihat pemandangan ini, telapak tangannya terangkat, langsung membentuk beberapa cetakan tangan yang rumit, kekosongan di sekujur tubuhnya runtuh pada saat yang sama, dan tanaman merambat iblis duri yang aneh dan menakutkan menyembur keluar, seolah-olah langit kedap udara jaring umumnya terikat pada Xiaoyan. Petik 2. Xiaoyan yang jahat tertahan oleh serangan seperti itu, tapi tidak ada rasa tidak senang sama sekali, hanya lengkungan aneh yang terbentuk di sudut mulutnya, dan palu api hitam raksasa itu hancur, berubah menjadi gelombang energi jahat dan menyebar. Puff! Meskipun Hua Qianqian dan bocah iblis duri memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka baru saja melancarkan serangan yang kuat dan terkena serangan Xiaoyan sebelum mereka bisa mengatur napas, dan seteguk darah menetes tak terkendali dari sudut mulut mereka. Ini, menderita luka seperti itu di tubuhnya, Hua Qianqian mencoba bangkit dan mengejar, tetapi menemukan ada kekuatan jiwa yang agak murni di tubuhnya. Hal semacam ini jelas bukan bawaan, melainkan asing. Apakah ini disertai dengan riak energi yang diciptakan oleh palu api hitam jahat Xiaoyan tadi? Energi dalam kelompok cahaya jiwa sangat lemah, tetapi sepertinya ada beberapa informasi yang terekam. Xian Wei, tipuan. Hanya ada 4 kata dalam kelompok cahaya jiwa, tetapi Hua Qianqian, yang selalu pintar, memperhatikan sesuatu, dan matanya menatap bolak-balik pada Xiaoyan yang jahat. Xiaoyan yang jahat memanfaatkan momen linglung Mingfeng, dan segera mengangguk padanya. Sial, coba, tentu saja, bocah iblis duri itu tidak mengetahuinya, dia segera bangkit, dan iblis yang lebih menakutkan dan menakutkan muncul di sekujur tubuhnya, mencoba melancarkan serangan yang lebih menakutkan terhadap si jahat Xiaoyan. Pergi, Hua Qianqian menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Xiaoyan dengan kebencian, dan setelah beberapa saat, dia meraung ke arah bocah iblis duri itu. Xiaoyan, cepat ambil sumber jiwanya. Mingfeng dan yang lainnya juga terjerat. Agar tidak mengungkapkan terlalu banyak metode dan detail, mereka hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan mereka. Melihat Xiaoyan mengalahkan dua lawan yang sangat sulit dengan begitu mudah, dia langsung sangat gembira. Ya, Xiaoyan yang jahat melihat ke arah Hua Qianqian yang melarikan diri dengan cepat, dan segera menyapu menuju kedalaman pusaran api. Di sana, itu adalah tempat di mana binatang raksasa purba diikat oleh ayam misterius, dan juga tempat di mana sumber jiwa berada. Apakah ini ayam bermata roh?
Xiao Yan yang jahat sangat cepat, menerobos garis pertahanan semua orang dalam sekejap mata, dan sangat dekat dengan binatang purba itu. Tubuh yang disentuh itu sepertinya ditarik, dan bergetar perlahan. Dan tepat ketika Xiao Yan yang jahat hendak mengambil tindakan untuk mengambil sumber ilahi dari jiwanya, binatang purba ini tiba-tiba membuka matanya. Sepasang mata spiritual Qian, seolah melintasi celah antara ruang dan waktu, langsung bertabrakan dengan Xiao Yan. Berdengung, keduanya saling memandang, tetapi kepala Xiao Yan bergetar hebat, dan misteri kekerasan dan tak terduga muncul dari hatinya, bahkan mencoba menggantikan rasionalitas Xiao Yan. Tidak baik, Ming Feng, yang bertarung sengit dengan orang lain di kejauhan, menyaksikan riak jahat di mata Xiao Yan perlahan menghilang berbalik ke arah aura pembunuh merah, dan segera ki hitam melonjak ke seluruh tubuhnya, langsung menjatuhkannya kembali. Lawannya, menghempaskan ayam hitam mata spiritual. Setelah akhirnya mengendalikan Xiao Yan, jika mata roh Xuanji menghancurkan perbuatan baiknya, maka itu akan menjadi. Hei, Ming Feng, mari kita belajar secara nyata. Saat Ming Feng hendak meninggalkan medan perang secara paksa, para alkemis tirani itu mencegat yang terakhir. Xiao Yan, ambillah sumber jiwa untukku. Suara siulan terdengar, dan 3 bayangan hitam menerobos intersepsi kerumunan pada saat yang sama, dan mereka pergi ke mata spiritual ayam hitam bersama-sama, tetapi tidak peduli betapa kejamnya serangan mereka, mereka dicegat oleh para alkemis tirani itu, untuk sementara. Orang kuat yang bisa memasuki pusaran api untuk menyedot sumber jiwa, bukankah itu generasi yang sederhana? Binatang purba yang menakutkan. Perasaan spiritual Xiao Yan sedikit terkejut, jika bukan karena alam pengembaraan abadi setengah langkahnya, pandangan menakutkan dari raksasa kuno tadi sudah cukup untuk membuatnya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Episode 2402. Ho. Konfrontasi api panas dan energi kekerasan satu demi satu, terus-menerus bercokol di tepi pusaran api, kekosongan berputar dan bergetar, dan ada jejak keruntuhan kapan saja. Adapun Xiao Yan dan 2 sosok dengan bentuk aneh, mereka adalah orang pertama yang menerobos intersepsi kerumunan dan menuangkan ke pusaran api, menuju sumber jiwa. Wong Bas. Xiao Yan yang jahat dengan paksa menahan rasa pusing di benaknya, dan segera menjauh beberapa ratus meter dari mata spiritual ayam hitam. Makhluk purba semacam ini, jika dianggap berbahaya oleh cahaya, mungkin tidak kurang dari pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi yang sebanding dengan manusia tingkat ketiga. Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat. Suara iblis yang tak tertahankan bergema di benak Xiao Yan, dan tiba-tiba ada jejak samar memimpin Xiao Yan. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan yang jahat tidak bertindak gegabah, api hitam jahat keluar dari matanya, dan dia diam-diam melihat kedua sosok yang tersapu oleh mata spiritual tubuh ayam hitam. Api hitam itu secara alami adalah kekuatan jahat yang digunakan Bai Wang Ming Feng untuk mengendalikan Xiao Yan. Meski tidak sebanding dengan api suci, kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar menggerakkan Xiao Yan. Sabu-sabu, tubuh kedua bayangan itu bergetar hebat, dan ketika mereka mendekati tubuh raksasa kuno itu beberapa meter, sepertinya itu dikeluarkan oleh suatu kekuatan aneh. Penuh kebencian, meskipun tubuh mereka tertembak ke belakang, mata mereka masih terus menatap mata roh Xuanji. Terutama setetes cairan bening yang berdiri di atas mahkota ayam hitam. Cairan transparannya sangat kecil, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, tidak sulit untuk menemukan fluktuasi jiwa yang terkandung di dalamnya, yang secara samar-samar melampaui level jiwa semua alkemis yang hadir. Itulah kekuatan jiwa Shen Youjing, setetes sumber ilahi jiwa. Kalian, mundurlah. Xiao Yan yang jahat melambaikan lengan bajunya, dan api hitam jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan segera membentuk badai api di tubuh burung hitam mata roh. Gelombang yang sangat jahat. Hua Qian, yang telah melarikan diri dari tempat kejadian di kejauhan, dan bocah iblis duri itu saling memandang, jelas mereka memahami niat Xiao Yan saat ini, tetapi mereka tidak mengungkapkannya. Wong Bas. Keduanya terhenti dan tidak bisa menembus belenggu badai api hitam untuk sementara waktu. Di seluruh pusaran api, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan Xiao Yan dengan cermat. Hahaha, teruskan. Bai Wang Ming Feng tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat metode agresif jahat Xiao Yan. Anda bajingan. Di seberang Bai Wang Ming Feng, adalah seorang wanita tampan dengan rambut merah. Pada saat ini, jalinan merah menyala di tangan wanita itu mekar dalam bentuk busur yang sangat berbahaya. Wah, dengan perlindungan badai api hitam, awan jahat tiba-tiba muncul di bawah kaki Xiao Yan yang jahat, dan langsung mengarahkan Xiao Yan untuk menembak ke arah puncak kepalanya. Terobosan. Suara renyah ayam berkokok terdengar, dan suara yang begitu dekat justru menyebabkan kekuatan jahat di tubuh Xiao Yan dengan cepat mereda. Saya tidak bisa sepenuhnya mengusir kekuatan jahat. Xiao Yan yang jahat mengertakkan giginya, lalu melompati tubuh binatang raksasa itu dan masuk ke bawahnya. Melihat bulu dan tubuh ayam hitam bermata spiritual ini dari dekat, rasa tidak berarti muncul secara spontan. Puff, saat Xiao Yan hendak tiba di tempat di mana sumber jiwa dilestarikan, ada jejak penghinaan di mata-mata spiritual, Xuanji, yang tertutup debu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, membawa gelombang yang sangat perubahan hidup, dan diam-diam berbaring. Itu, mata roh. Xiao Yan yang jahat sangat terkejut, dan kekuatan jiwanya tercurah tak terkendali untuk melindungi Xiao Yan, seolah-olah mata itu dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat menakutkan. Jangan menatap matanya. Meski terpisah 1 kilometer, semua orang di pusaran api dapat melihat dengan jelas bahwa sepasang sayap ayam hitam bermata spiritual ditutupi dengan mata majemuk yang padat.
Mata majemuk itu tampak seperti tatapan makhluk yang kuat, yang sebenarnya menyebabkan mereka semua kesurupan, dan kegelisahan yang kuat menyebar dari lubuk hati mereka. Setelah burung misterius bermata roh terbangun, ia merentangkan sayapnya dan menggoda dengan jijik, dan suasana di seluruh pusaran api tiba-tiba menjadi aneh. Lindungi tuanku, membunuh. Segera, beberapa apoteker kuat dengan kekuatan yang layak benar-benar mencerminkan siluet ayam hitam misterius di mata mereka sangat saleh dan panas, dan kekuatan membunuh mereka sangat kejam. Ini merepotkan. Bai Wang Mingfeng dan yang lainnya saling memandang, jelas tidak menyangka semuanya akan sampai pada tahap ini. Xiao Yan, gunakan seluruh kekuatanmu untuk mendapatkan sumber jiwa, tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Bai Wang Mingfeng meraung ke arah Xiao Yan yang jahat di kejauhan, dan huru hara yang asli tiba-tiba menjadi musuh bersama saat ini. Karena pembangkit tenaga listrik yang berada di bawah kendali ayam hitam misterius telah meningkat pesat baik dalam kekuatan maupun kekuatan serangan. Jika mereka tidak bergandengan tangan, saya khawatir endingnya akan mudah. Oke, Xiao Yan yang jahat mencoba yang terbaik untuk tetap diam, dan saat suara Ming Feng turun, dia tiba-tiba mengangguk dengan serius. Dengan kekuatan Xiao Yan hari ini, bahkan ayam hitam bermata roh di masa jayanya sudah cukup untuk bertarung. Namun, agar tidak mengungkapkan rencana dan tujuannya sendiri, Xiao Yan hanya bisa dipatahkan dan menuruti perintah Ming Feng. Berharganya setetes sumber jiwa memang merupakan kekurangan Xiao Yan saat ini. Jika setetes sumber jiwa ini diperlukan sebagai imbalan atas kepercayaan mereka yang tanpa pamrih, harganya terlalu besar. Yang paling penting, bahkan sampai sekarang, Xiao Yan masih belum tahu apa tujuan dan rencana klan jahat asing untuk alam abadi. Tangan yang samar-samar mengirimkan setetes sumber jiwa, siapapun akan merasakan sakit hati. Senior, apakah sumber jiwa benar-benar akan jatuh ke tangan mereka? Selagi masih ada waktu, Xiao Yan yang jahat melihat setetes sumber jiwa di depannya, dan menanyakan kesadaran spiritual di tubuhnya tanpa menyerah. Tentu saja, aku tidak tega memiliki anak tanpa serigala. Semangat artefak ilahi tidak peduli. Kenapa? Kamu tidak menyerah. Sebenarnya bukan tidak mungkin. Selama aku melakukan sedikit trik, secara alami aku bisa membuat mereka tidak bisa menyerapnya, dan mungkin aku bisa menyamarkan setetes sumber jiwa. Melihat ekspresi Xiao Yan yang hilang, roh artefak ilahi berbicara langsung. Jika itu masalahnya, maka aku akan merepotkan para senior. Setelah komunikasi spiritual selesai, tubuh jahat Xiao Yan berkedip-kedip seperti hantu di samping mata spiritual ayam hitam, dan dia bahkan meraung ke arah sumber spiritual. Hanya manusia reinkarnasi tingkat kedua mata roh Xuanji sangat cerdas, melihat penampilan Xiao Yan yang jahat, dia tidak bisa menahan cibiran, sayap besar dan sepasang mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya perlahan berkedip, ternyata dipenuhi dengan fluktuasi yang mengejutkan dan menakutkan. Retakan, kekosongan di belakang kepala ayam misterius itu terpelintir, dan retakan samar muncul. Segera, telapak tangan lebar yang ditutupi dengan pola api hitam jahat menyelidiki dengan tenang. Tidak baik, binatang kecil, kursi ini akan membunuhmu. Saat berikutnya, di mulut Ling Mu Xuanji, raungan rendah yang sangat marah bergema di seluruh kehampaan seperti guntur. Dengan tertutupnya celah kekosongan, badai api hitam menghilang tanpa jejak dalam sekejap, ditemani sosok si jahat Xiao Yan, hampir seketika melarikan diri menuju alam api abu. Kemudian menghilang, dan setetes sumber jiwa yang sangat berharga itu